Bab 251 biarkan dia berlutut. Di mana guru? Wu Zhangkong bertanya sekali lagi sambil tanpa sadar mengacak-acak rambut Shen Yi. Air mata mulai mengalir dari mata besar dan hijau Shen Yi. Tercengang, dia melemparkan dirinya ke pelukan Wu Zhangkong. Kakak senior, katanya, menahan isak tangisnya. Suara tangisannya yang menyedihkan menarik perhatian orang yang lewat. Rambut putih Shen Yi sangat mudah dikenali bahkan tanpa memperhitungkan ketenarannya di akademi. Bukankah itu penyihir berambut putih, kakak senior Shen Yi? Apa yang terjadi dengannya? Dia tidak pernah tersenyum dan semua junior takut padanya. Apa yang dia lakukan? Siapa laki-laki itu? Dia sangat tampan. Wah, sepertinya dia agak akrab. Siapa dia? Saat aliran obrolan mencapai telinga Wu Zhangkong, dia menepuk punggung Shen Yi dan berkata, "Ayo pergi." Shen Yi mengangkat kepalanya dengan malu-malu, matanya masih penuh dengan air mata. "Kamu masih kakak seniorku, kan?" Wu Zhangkong memaksa dirinya untuk membentuk senyum pahit. "Itu bukan terserah saya. Ayo pergi," katanya sambil menyeret lengannya, mengambil langkah besar menuju inti kota terdalam. "Guru ada di pelataran dalam," kata Shen Yi dengan lembut sambil menyeka air matanya. Pengadilan batin. Wu Zhangkong mulai gemetar mendengar kata-kata itu. Kata-kata ini dulunya merupakan bagian penting dalam hidupnya. Dia telah bekerja tanpa lelah untuk mereka, tetapi sebagai hasilnya, dia juga. Dengan paksa menarik napas dalam-dalam, Wu Zhangkong tiba-tiba melepaskan tangan Shen Yi dan berlari kencang di jalan. Dia dengan cepat berakselerasi menuju bagian timur pusat kota, udara menggigil di belakangnya karena pengerahan tenaganya. Shen Yi bergegas mengejarnya, berlari mengejar. Tak lama kemudian, sebuah bangunan yang dikelilingi oleh tembok tinggi berlumut hijau mulai terlihat. Tembok mencegah siapapun untuk melihat apa yang ada di baliknya dan menyatu di sebuah gapura mewah. Di bagian atas gapura, kata-kata "halaman dalam" terlihat pada tanda yang tergantung padanya. Tidak ada penjaga yang menjaga gerbang ke pelataran dalam. Meskipun demikian, pendekatan cepat Wu Zhangkong tiba-tiba berhenti begitu dia melihat tanda bertuliskan "Pengadilan Dalam". Di sanalah setiap serat tubuhnya membeku. Seolah-olah kata-kata itu memiliki kekuatan magis yang tak terbatas. Ini, tanpa diragukan lagi, pelataran dalam Akademi Shrek yang legendaris. Ini adalah tempat yang menikmati ketenaran di seluruh benua, tempat yang sangat ingin dimasuki oleh master jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah tempat yang membuat takut Federasi. Tanaman hijau subur menutupi semua pelataran dalam. Hanya orang jenius yang cukup beruntung untuk memasukinya yang tahu bahwa itu menyerupai taman. Penjaga tidak dibutuhkan di sini. Kata-kata pada tanda itu sudah cukup untuk mencegah. Kakak laki-laki, Shen Yi berhenti di sisi Wu Zhangkong, setelah akhirnya menyusulnya. "Jangan panggil aku seperti itu. Saya tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi kakak senior Anda. Jika guru mendengarmu, kamu akan dihukum." Wu Zhangkong berlutut saat dia berbicara. Seperti pilar batu giok dan gunungan emas yang jatuh ke tanah, pria berjubah putih yang biasanya sombong dan keras dengan pedang biru tiba-tiba berlutut di depan tanda pelataran dalam. Hati Shen Yi bergetar, tetapi dia tidak mengomentari apa yang baru saja terjadi. Sebaliknya, dia hanya berkata, "Tunggu di sini, kakak senior. Saya akan pergi mencari guru." Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menyerbu ke pelataran dalam secepat angin. Emosi yang bergejolak di dalam Wu Zhangkong berangsur-angsur mereda saat dia terus berlutut di tanah, dan rasa damai menyapu dirinya. Angin sejuk menyapu, membawa aroma menyegarkan alam yang hanya bisa ditemukan di Akademi Shrek. Udara di tempat ini lembab dan harum, selalu menghadirkan kehangatan dan ketenangan bagi orang-orang yang hadir. Akhirnya, saya kembali. Setelah 13 tahun, hari ini, saya telah kembali. Saat dia berlutut, Wu Zhangkong merasa bahwa semuanya sudah sebagaimana mestinya. 13 tahun yang lalu, saya sangat impulsif dan bangga. Sekarang saya bisa mengerti, tapi bisakah saya mendapatkan kembali apa yang hilang? Maaf, Binger. Maaf, guru. Itu semua salahku. Binger, tunggu aku. Aku akan menjaga namamu dengan perlengkapan perangku. Kita akan bersama selamanya. Selama Anda menginginkannya, saya tidak akan ragu untuk mengorbankan segalanya untuk Anda. Waktu berlalu dengan lambat, namun juga cepat pada saat yang sama. Ketika Shen Yi kembali, Wu Zhangkong sudah tenggelam dalam ingatannya sendiri. Dia mendekati Wu Zhangkong, wajahnya pucat, dan langkah kakinya yang ragu-ragu berhenti tak jauh dari sana.
Beberapa saat kemudian, dia mengumpulkan keberaniannya dan melangkah di depannya. Guru tidak ingin melihatmu. Suara Shen Yi bergetar saat kata-kata itu keluar dari mulutnya. Terima kasih, jawab Wu Zhangkong dengan lembut, sikapnya yang tenang tidak terganggu. Dia terus berlutut seperti yang telah dia lakukan. Keraguan-raguan terlihat dalam ekspresi Shen Yi, tetapi pada akhirnya, dia angkat bicara. Guru berkata, biarkan saja dia berlutut di sana. Wu Zhangkong mengangkat kepalanya, gemetar saat dia menatap Shen Yi dengan heran. Dia gemetar karena dia mengerti bahwa kemarahan gurunya bukanlah alasan untuk takut, tetapi ketidakpedulian gurunya tentu saja. Selama gurunya marah padanya, dia masih punya kesempatan. Terima kasih, Shen Yi. Wu Zhangkong menggigit bibirnya, sambil terus berlutut, punggungnya lebih tegak dari sebelumnya. Teruslah berlutut untuk saat ini, kakak senior, kata Shen Yi. Kamu tahu seperti apa guru itu? Dia melontarkan kata-kata kasar, tapi hatinya lembut. Ketika saya memberitahu dia bahwa Anda telah kembali, saya bisa melihat sedikit kegembiraan di wajahnya selama sepersekian detik. Dia tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Dia masih sangat peduli padamu. Setelah putaran bujukan lainnya, saya yakin dia akan memaafkan Anda. Wu Zhangkong menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya tidak pantas mendapatkan pengampunan guru, tetapi demi murid-murid saya mohon kepada Anda. Shen Yi berbalik dan masuk kembali ke pelataran dalam. Matahari akan segera terbit. Mengapa guru Wu belum kembali? Xie mondar-mandir di sekitar ruangan dengan cemas. Setelah Wu Zhangkong pergi, dia menelepon mereka sekali untuk memberitahu mereka bahwa dia menangani bisnis dan mereka harus kembali ke kamar mereka untuk menghindari gangguan meditasi mendalam Tang Wulin. Sebaliknya, ketiganya tinggal di kamar Wu Zhangkong dan bermeditasi sambil menunggu Tang Wulin bangun. Mereka telah membuka pintu hanya sedikit untuk mengintip Tang Wulin, tetapi wajah Gu Yue dan Su Xiaoyan menjadi merah ketika mereka melihatnya berendam di bak mandi telanjang. Gu Yue segera menutupi mata Su Xiaoyan dengan tangannya, membiarkan matanya terbuka lebar untuk melihat pemandangan itu. Sesaat setelah itu, Xie mengambil jalan raya dan mengupasnya dari ambang pintu, merampas keduanya dari Ai Candi yaitu Tang Wulin. Dengan Tang Wulin terjebak bermeditasi dan Wu Zhangkong pergi, hati Xie menjadi gila. Meskipun dia telah memutuskan untuk tetap bersama Tang Wulin, mengikuti ujian masuk masih merupakan hasil terbaik. Mereka saat ini berusia 13 tahun, dan dalam 3 tahun lagi, mereka akan berusia 16 tahun. Mereka akan terlalu tua untuk mengikuti ujian masuk Akademi Shrek saat itu. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk memasuki Akademi Shrek, kesempatan sekali seumur hidup. Gu Yue, yang paling tenang dari ketiganya, duduk bersila di kursi. Dia telah memikirkan sesuatu sejak dia melihat Tang Wulin berendam di bak mandi. Mari kita tunggu saja, kata Su Xiaoyan dengan patuh. Xie, bisakah kamu berhenti berputar-putar? Kami sudah membuat pilihan kami. Jika pada akhirnya kami tidak mengikuti ujian, kami hanya akan menganggap perjalanan ini sebagai liburan dan tidak lebih. Bagaimanapun, kami sedang berlibur sekarang. Begitu Kapten bangun, kita bisa jalan-jalan di Shrek Academy. Paling tidak, kita bisa membuatnya mentraktir kita makan malam. Aku yakin pipinya akan sakit mengingat betapa pelitnya dia. Dia terkikik memikirkan itu. Xie membuat ekspresi aneh karena dia tahu itu benar. Selain kebutuhan dasar, Tang Wulin tidak membayar apapun. Semua uangnya masuk ke tabungannya. Dia jarang keluar untuk makan karena harga untuk mengisi perutnya terlalu mahal. Saat langit perlahan mulai cerah, ketidaksabaran Xie menghilang. Dia tahu itu akan terlambat bahkan jika Tang Wulin terbangun pada saat itu. Waktu tidak menunggu siapapun. Penginapan mereka cukup jauh dari Akademi Shrek, dan ujian akan dimulai 1 jam lagi. Bahkan jika mereka pergi saat itu juga, mereka tetap tidak akan berhasil tepat waktu. Jika mereka melewatkannya, mereka melewatkannya. Meskipun mereka akan menyesal, mereka semua telah memutuskan hal ini, lebih menghargai rekan mereka daripada Akademi Shrek. Mata Gu Yue terbuka, pandangannya diarahkan ke Xie. Aku akan berhenti mengejekmu di masa depan. Hah, pernyataannya yang tiba-tiba membuat Xie kehilangan kata-kata. Bab 252 terobosan dari segel kedua. Apa maksudmu? Xie menatapnya dengan curiga. Gu Yue berkata, kurasa kamu bisa dianggap laki-laki. Suaranya menahan kesal.
Apakah kamu mengatakan kamu memperlakukan aku seperti aku adalah seorang gadis sebelumnya? Gu Yue terkikik, kilatan di matanya. Kamu bisa mengambilnya sesukamu. Kemudian, Su Xiaoyan mendekati Xie Xie dan menempel di lengannya. Jadi kita sebenarnya adalah sekelompok saudari. Saya tidak akan tahu jika kakak Gu Yue tidak memberi tahu saya. Petik 2. Dia memutar matanya dengan putus asa, bibir terjepit saat dia merenggut lengannya. Kalian cewek selalu menggertakku. Saya yakin Anda tidak memiliki apa yang diperlukan untuk mengacaukan Wulin. Oh terserahlah. Saya lapar sekarang. Kalian berdua menjaganya sementara aku sarapan. Apakah Anda ingin saya membawa sesuatu kembali? Petik 2. Gu Yue mengangguk. Saya ingin daging, roti kukus, jus, dan yogurt. Oh benar, beberapa sayuran juga. Petik 2. Su Xiaoyan menghitung dengan jarinya ketika dia berkata, saya ingin roti, selai, yogurt, dan telur goreng. Sebenarnya, buat dua itu. Ya, aku masih tumbuh. Petik 2. Xie Xie berkata, ya, tumbuh sebesar telur goreng. Dia tahu cukup untuk lari setelah komentarnya yang tajam, melarikan diri sebelum Su Xiaoyan memiliki kesempatan untuk meletus. Tidak lama setelah liburannya, ada ketukan di pintu. Dia kembali begitu cepat, gumam Su Xiaoyan saat dia berjalan ke pintu. Namun, ketika dia membuka pintu, orang di luar adalah wanita berambut putih dari kemarin daripada rekan satu timnya. Oh itu kamu, Bibi, di mana gurumu? Tanya Su Xiaoyan. Shen Yi memasuki ruangan. Gurumu baik-baik saja. Dia hanya mengurus beberapa masalah untuk kalian semua di akademi sekarang. Apakah kaptenmu sudah bangun? Petik 2. Su Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Belum. Desahan keluar dari bibir Shen Yi. Lalu yang bisa kita lakukan adalah menunggu. Saat dia sadar, aku akan membawamu kemana-mana. Petik 2. Bingung? Su Xiaoyan bertanya, Anda membawa kami. Tapi sudah terlambat. Petik 2. Shen Yi tersenyum tipis saat dia mengacak-acak rambut Su Xiaoyan, seperti yang dilakukan Wu Zhangkong dengan miliknya sehari sebelumnya. Jangan khawatir tentang itu. Guru Anda sudah menyelesaikan beberapa hal. Tes Anda mungkin sedikit lebih sulit, tetapi Anda masih memiliki satu kesempatan terakhir. Kami akan berangkat begitu Kapten Anda bangun. Petik 2. Sangat. Itu luar biasa. Guru Wu adalah yang terbaik. Su Xiaoyan bangkit dengan gembira. Meskipun mereka telah mengorbankan ujian untuk Tang Wulin, memiliki keduanya masih yang terbaik. Kehilangan kesempatan sekali seumur hidup ini akan menjadi tragedi. Gu Yue menatap Shen Yi dengan heran. Dia tidak mengharapkan kesempatan kedua dan seolah-olah gunung berat telah terangkat darinya. Di kamar mandi, Tang Wulin tetap berendam di bak mandi. Air telah kehilangan sebagian panasnya, tetapi masih suam-suam kuku. Kabut emas berkumpul di udara, menyelubungi tubuhnya dalam kabut yang bercahaya. Apakah saya berhasil? Di dalam dunia spiritualnya, Tang Wulin menemukan dirinya di aula mistis sekali lagi. Dibandingkan dengan segel pertama, yang kedua lebih mudah patah. Setelah sensasi awal direbus hidup-hidup, ia menjadi terbiasa dengan rasa sakit, merasakan darahnya mengamuk melalui tubuhnya saat yang terakhir berubah. Sejak saat itu, prosesnya tidak menyakitkan. Belakangan, sensasi misterius memenuhi dirinya. Sama seperti pertama kalinya, indranya telah menumpulkan sampai pada titik di mana memahami situasi tidak membuahkan hasil. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghancurkan sesuatu di dalam tubuhnya, rahang bahaya mendekatinya. Selama pemutusan segel pertama, dia telah mengalami rasa sakit yang tak terkatakan, seolah-olah seluruh tubuhnya berada di ambang ledakan, sedemikian rupa sehingga kematian akan menjadi pelepasan yang manis. Namun kali ini, segalanya berbeda. Sementara dia merasakan sesuatu memenuhi tubuhnya, dia tidak merasa ingin meledak. Kemiripan rasa sakit merupakan gambaran hampa dari dirinya sendiri. Itu benar, Anda sudah berhasil, kata Old Tang, penuh kepuasan. Old Tang muncul di dekatnya dalam kilatan cahaya, tubuhnya lebih jelas dan lebih mirip manusia dari sebelumnya. Old Tang tersenyum. Bagaimana perasaanmu? Tang Wulin berkata, bagus. Itu tidak sesakit yang pertama kali. Petik 2. Old Tang berkata, itu karena kamu lebih siap kali ini. Baik kekuatan tubuh dan jiwa Anda telah membuat kemajuan luar biasa dalam 3 tahun terakhir, terutama karena kekuatan jiwa Anda dikompresi oleh metode kultivasi baru Anda. Ini telah menyempurnakan meridian Anda dan meningkatkan beban yang bisa mereka tanggung.
Anda juga menemukan item roh berkualitas tinggi saat ini. Semua faktor ini memudahkan proses. Petik 2. Tang Wulin bersukacita, itu bagus. Saya tidak membuang waktu saya saat itu. Oh Tang, apa yang berubah dengan tubuhku kali ini? Saya ingat saat itu Anda mengatakan akan ada kejutan yang menyenangkan bagi saya. Petik 2. Itu benar, ada kejutan, kata Old Tang. Tapi kamu harus mengalaminya sendiri. Saya sarankan Anda tidak khawatir tentang hal itu untuk saat ini dan sebaliknya fokus untuk memecahkan segel ketiga dalam waktu dekat. Petik 2. Tang Wulin tertawa. Bukankah batas waktu ketika aku 20? Saya masih memiliki 6 tahun sampai saat itu. Itu banyak waktu untuk mempersiapkan. Petik 2. Old Tang tampak melengkungkan alis. Siapa yang mengatakan batas waktu 20 tahun untuk meterai ketiga? Tang Wulin menatap ke belakang dengan datar. Tapi bukan, tenggat waktu harus 5 tahun terpisah, dan saya telah memecahkan segel kedua 1 tahun lebih awal. 5 ditambah 15 berumur 20 tahun. Petik 2. Old Tang menggelengkan kepalanya. Tidak, itu tidak dihitung seperti itu. Segel Anda berikutnya perlu dihancurkan pada saat Anda berusia 16 tahun. Dengan kata lain, Anda memiliki 3 tahun lagi. Berusia 15 tahun adalah yang terakhir mutlak untuk segel kedua, dan semakin awal Anda memecah segel, semakin mudah segelnya nanti. Hitungan mundur untuk segel berikutnya yang akan rusak dimulai segera setelah Anda mematahkan yang sebelumnya. Jadi, Anda punya 3 tahun untuk dipersiapkan. Petik 2. Tang Wulin berdiri tercengang. Apakah kamu mengatakan padaku bahwa waktu antara segel akan terus menyusut? Old Tang berkata, itu benar. Lebih singkat setiap kali. Anda akan berada di bawah banyak tekanan mulai sekarang. Petik 2. Wahyu yang mengejutkan ini menghapus senyum langsung dari wajah Tang Wulin. Jika waktu lebih singkat setelah setiap segel dan ada 18 segel, lalu berapa banyak waktu yang akan saya miliki untuk segel berikutnya? Dan jika saya gagal menghancurkan segel, saya mungkin akan mati. Berapa jumlah minimum waktu yang harus aku miliki untuk memecahkan segel di masa depan? Old Tang berkata, waktu persiapan Anda akan dipersingkat 3 bulan setiap kali. Setelah meterai ke-9, Anda hanya akan memiliki 1 tahun untuk mempersiapkannya masing-masing. Petik 2. Tang Wulin menghela nafas panjang. 1 tahun per segel setelah segel ke-9. Bisakah saya mengaturnya? Dia mungkin telah mematahkan 2 segel, tetapi baru sekarang dia menyadari betapa mengancamnya mereka. Aku akan memberitahumu apa yang kamu butuhkan untuk meteraimu berikutnya. Tetapi sebelum itu, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa semakin banyak kekuatan jiwa dan raga Anda berkembang dalam 3 tahun ke depan, semakin mudah membuka segel. Anda akan menghadapi kesengsaraan jika Anda tidak siap, dan Anda mungkin bahkan. Tang Wulin mengangguk dalam diam. Dia mengerti apa yang tersirat Old Tang. Beberapa item roh muncul di pikirannya. Dia pertama kali memeriksa awalan mereka, dan merasa lega mendapati bahwa itu adalah item roh ribuan tahun. Jika itu adalah item 10.000 tahun, dia pasti akan menyerah saat itu juga. Bab 253 Keujian. Kamu bisa pergi sekarang. Teruslah bekerja keras. Petik 2. Dunia sebelum Tang Wulin meleleh, memudar menjadi 0. Dingin, matanya terbuka, terkejut mendapati air mandi telah mendingin secara signifikan. Tetap saja, itu menyegarkan baginya. Tang Wulin melihat ke bawah untuk memeriksa tubuhnya tetapi tidak melihat transformasi drastis. Kemudian, kebutuhan mencakar visceral dalam lubang perutnya ada di tempat lain. Saya kelaparan. Sudah berapa hari? Memanjat keluar dari bak mandi, ia mengeringkan dirinya dan cepat-cepat berpakaian, terburu-buru untuk menghentikan rasa lapar dengan makanan. Tetapi ketika dia membuka pintu kamar kecil, dia hampir melompat ketakutan. Alih-alih Wu Zhangkong, 4 orang duduk di ruangan itu, salah satunya adalah wanita berambut putih yang tidak dikenalnya. Dia belum melihatnya selama perjalanannya ke kota Skysia bertahun-tahun yang lalu. Kamu akhirnya bangun. Xie melompat ke arahnya. Jadi, aku bangun tepat waktu. Melihat mereka, harapannya naik. Seharusnya masih ada waktu sebelum ujian, kalau tidak, rekan timnya tidak akan ada di sini. Xie menggerutu, apa maksudmu, tepat waktu? Kami sudah terlambat. Petik 2. Hah, Tang Wulin sangat terkejut, dia bahkan lupa rasa lapar. Ayo pergi. Shen Yi berdiri, memberi Tang Wulin pandangan yang berarti sebelum berjalan keluar. Su Xiaoyan dan Gu Yue juga bangkit,
mantan berseri-seri padanya sementara yang terakhir memiliki ekspresi apatis. Hanya saja, matanya jauh lebih ekspresif, perhatian tetap ada di kedalaman mereka. Tang Wulin mengangguk kepada mereka, lalu berbalik ke Xie Xie. Siapa itu? Xie Xie menjawab, dia adalah teman Guru Wu dari Shrek. Kami sudah terlambat 3 jam, Guru Wu sedang membantu kami di akademi sekarang, jadi kita harus bergegas, kalau tidak, kita mungkin kehilangan kesempatan. Petik 2. Maafkan saya, ini semua salahku. Tang Wulin merosot karena malu dan menggantung kepalanya. Kekakuannya telah memulai efek domino, dari menunda evolusi garis keturunannya hingga menahan rekan satu timnya dan mungkin kehilangan kesempatan sekali seumur hidup. Dan semua ini, hanya demi menghemat uang. Xie Xie terkekeh. Apa gunanya membicarakannya sekarang? Ketika Anda melindungi kami di garis depan sepanjang waktu, pernahkah kami mengucapkan terima kasih? Bagaimana tubuhmu? Bagaimana meditasi Anda yang dalam? Petik 2. Tidak dapat memberitahu Xie Xie tentang segelnya, Tang Wulin hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, aku juga tidak tahu, tapi aku merasa hebat. Dia menyadari bahwa, selain kelaparan, dia dalam kondisi baik. Kekuatan melonjak melalui tubuhnya, kekuatan jiwanya telah tumbuh. Dia memperkirakan bahwa itu berada di sekitar peringkat 27 atau peringkat 28 sekarang. Sama seperti pertama kalinya, kekuatan jiwanya tidak meningkat banyak. Meskipun rasa lapar masih menyelimuti pikirannya, dia merasakan bahwa tubuhnya telah menguat sepertiga dan, ketika mempertimbangkan kekuatan fisiknya yang sudah sangat besar, itu adalah peningkatan yang luar biasa. Namun, yang benar-benar dinanti-nantikannya adalah bagaimana kekuatan garis keturunannya berevolusi, serta kejutan yang dibicarakan Old Tang. Tapi sekarang bukan saatnya untuk mengujinya. Bahkan, dia bahkan tidak punya waktu untuk makan. Apakah Anda punya sesuatu untuk dimakan? Tang Wulin bertanya pada Xie Xie. Xie Xie menggelengkan kepalanya. Tetapi pada saat itu, Gu Yue mengulurkan tas ke Tang Wulin. Dia menerima tas itu, segera tahu apa itu hanya dengan berat dan rasa itu. Itu roti dan daging kukus. Mereka tidak spektakuler, tetapi mereka lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia tidak berterima kasih pada Gu Yue. Meskipun mereka telah terasing dalam 3 tahun terakhir, mengalami situasi hidup atau mati bersama adalah ikatan yang tidak akan pernah putus. Terima kasih tidak diperlukan untuk masalah sepele seperti itu. Itu adalah 3 roti kukus dan sebagian daging. Mereka tidak bau terutama selera, tetapi saat-saat putus asa membutuhkan langkah-langkah putus asa. Tang Wulin melahap makanan dengan kecepatan yang sangat mengejutkan sehingga tidak seorang pun di seluruh benua berani mengatakan bahwa mereka nomor 1 dengan cepat makan di hadapannya. Tidak ada remah yang tersisa pada saat mereka mencapai lantai pertama. Shen Yi telah mengemudi di sini. Mobil jiwanya yang ramping dan hijau gelap diparkir di depan. Masuk, kata Shen Yi saat dia duduk di kursi pengemudi. Xie Xie duduk di belakang tetapi segera diseret keluar dan dipaksa ke depan oleh Gu Yue. Su Xiaoyan, duduk di sebelah jendela di kursi belakang, menutupi tawanya dengan tangan. Tang Wulin duduk di dekat jendela yang berlawanan, Gu Yue terjepit di antara mereka. Xie Xie mengutuk diam-diam. Gu Yue terlalu mengendalikan, memikul Wulin untuk dirinya sendiri. Gu Yue tetap tanpa ekspresi terlepas dari tindakannya, tapi Tang Wulin sudah lama menjadi terbiasa dengannya. Dia bisa melihat betapa dia peduli hanya dengan fakta bahwa makanan yang dia berikan kepadanya, meskipun sedikit, sudah cukup untuk sementara waktu mengurangi rasa lapar. Gu Yue mendorongnya. Dia berbalik untuk melihat bahwa dia menawarkan kepadanya kotak jus. Hati Tang Wulin menghangat pada gerakan itu. Dia tersenyum padanya, sebelum cepat-cepat minum jus. Kebahagiaan melintas di mata Gu Yue sebelum dia menutupnya untuk beristirahat. Keduanya duduk bahu-membahu, suasana nyaman dan damai di antara mereka ketika lengan dingin Gu Yue menempel pada lengan hangat Tang Wulin. Shen Yi melaju dengan cepat tetapi halus, reaksinya tepat. Dia menangani mobilnya dengan terampil, tidak memiliki gerakan yang tidak perlu sehingga bisa menampilkan kecepatan penuh. Pemandangan melayang di luar jendela. Itu adalah pertama kalinya kelas 0 melihat sisa kota Shrek. Kota itu terlalu hidup dan raksasa. Ketika Tang Wulin pertama kali meninggalkan kota Glorybound, dia berpikir Issea City terlalu banyak untuk dilihat, seluruh dunia itu sendiri. Dan sekarang, dia merasakan hal yang sama tentang Shrek City, hanya saja, kali ini, dia membandingkan dengan Issea City. Ini benar-benar kota nomor 1 di benua ini.
Dengan kecepatan Shen Yi, mereka tiba di Akademi Shrek yang legendaris dalam waktu 1 jam. Tembok kota kuno yang membentang di luar penglihatan mereka menjulang di atasnya seperti seekor naga besar melingkari akademi, polos dan tanpa dekorasi bahkan tanpa papan nama untuk menandai lokasi. Kerumunan besar saat ini dikumpulkan di luar gerbang. Itu adalah lautan orang yang gaduh dengan kebisingan dan kegembiraan. Alih-alih masuk melalui gerbang depan, Shen Yi pergi ke samping. Setelah 7 atau 8 putaran, mereka mendapati diri mereka di depan tembok lagi dan di depan gerbang kecil. Shen Yi menekan tombol dan pintu gerbang terbuka, mengungkapkan jalan baru dan mobil jiwa berubah menjadi jalan. Gerbang menutup di belakang mereka. Lingkungan baru mereka damai dan tenang seolah-olah dengan melewati pintu itu mereka telah memutuskan hubungan mereka dengan dunia luar dan memasuki era yang sudah lama berlalu. Apakah kita di Akademi Shrek sekarang? Xie bertanya pada Shen Yi. Shen Yi mengangguk. Ini Shrek Academy, atau seperti beberapa orang menyebutnya, Shrek Inner City. Itu adalah kota Shrek asli, tetapi setelah kota berkembang, ia menjadi bagian dari akademi. Seluruh kota dibangun demi akademi, jadi ini adalah inti kota serta tempat siswa belajar. Hanya mereka yang diakui oleh akademi yang diizinkan memasuki Shrek Inner City. Petik 2. Mobil itu tidak melambat sedikit pun saat dia menjelaskan, terus melaju menuju inti akademi. Karena kamu terlambat, ujianmu akan lebih sulit dari biasanya. Anda akan diuji pada hal-hal yang sama, tetapi memiliki lebih sedikit waktu untuk menyelesaikannya dan bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat selama seluruh proses. Selanjutnya, jika Anda lulus, Anda hanya akan menjadi siswa yang bekerja. Petik 2. Siswa yang bekerja, apa itu? Tanya Tang Wulin. Shen Yi berkata, itu berarti Anda harus membayar biaya untuk menghadiri Shrek sendiri. Petik 2. Hah? Rasa takut mencengkeram Tang Wulin hanya dengan menyebutkan pengeluaran uang. Xie tertawa dan berkata dengan bangga, tidak apa-apa. Kapten kami hebat dalam menghasilkan uang. Saya yakin dia akan membantu kami. Petik 2. Tang Wulin tidak berdaya untuk membalas. Dia adalah orang yang menempatkan mereka dalam kesulitan ini. Shen Yi berkata, Anda tidak membayar uang sekolah, tetapi bekerja untuk sekolah untuk membayar uang sekolah Anda. Apakah Anda pikir Shrek Academy kekurangan uang? Semua siswa normal hadir secara gratis. Petik 2. Kerja. Suasana hati Tang Wulin terangkat saat dia mendengar ini. Dia belum pernah menjadi orang yang mundur dari kesulitan. Xie, di sisi lain, membuat ekspresi masam ketika kata-kata keluar dari mulutnya. Apa pekerjaan? Bab 254 Naga Emas dan Naga Hitam. Shen Yi meliriknya sekilas. Tanyakan lagi padaku apakah kamu lulus. Masih terlalu dini untuk Anda ketahui. Petik 2. Mobil melaju dengan kecepatan keong, sebuah plaza raksasa segera terlihat. Tanah di plaza terbuat dari batu abu-abu pucat, yang lebih besar dari batu hitam yang membuka jalan. Ada bangunan-bangunan dengan ketinggian yang sama dan arsitektur kuno yang tersusun di sekeliling setengah dari alun-alun bundar. Hanya menggunakan mata mereka untuk memperkirakan, kelas 0 dan Shen Yi menentukan bahwa plaza itu setidaknya memiliki panjang 1 kilometer. Bangunan-bangunan itu terbuat dari batu, berbagai figur diukir di dalamnya. Berada di dalam setengah lingkaran bangunan adalah plaza, dan di tengah plaza ada kolam buatan manusia yang berdiameter sekitar 100 meter. Di tengah air mancur berdiri patung megah. Ketika Tang Wulin menyadari identitas patung itu mirip dengan yang ada di Tangsek, hatinya berdebar kencang di dadanya. Seperti kehidupan, karya seni menampilkan satu-satunya orang yang bisa dibandingkan dengan Tang San, pendiri Sekte Tang. Itu adalah pendiri Pagoda Roh, penguasa paviliun Dewa Laut di dalam Shrek di era itu. The Ice Douluo, Huo Yuhao. Dia diukir sebagai pusat dan sosok yang dihormati, jiwa roh besarnya mengelilinginya seolah-olah mereka adalah wali. Ice Spirit Douluo Huo Yuhao adalah satu-satunya makhluk di zamannya untuk naik ke keilahian. Bahwa pahatannya dapat ditemukan di sini adalah kesaksian akan pengaruhnya yang besar. Patungnya ada di Sekte Tang, Pagoda Roh, dan bahkan di sini. Mata Tang Wulin berbinar kagum. Ini adalah Spirit Ice Plaza. Itu dibangun 10.000 tahun yang lalu ketika Shrek Academy mulai berkembang menjadi apa yang sekarang menjadi pusat kota. Saat ini, gedung sekolah utama untuk pelataran luar terletak di sini. Seperti yang bisa Anda tebak, itu dinamai Spirit Ice Douluo yang gemetar di dunia, Huo Yuhao.
Saya yakin Anda semua pernah mendengar tentang legendanya, jadi saya akan berhenti di situ saja. Mari masuk ke gedung sekolah sekarang. Setelah penjelasannya yang sederhana, Shen Yi membawa mereka ke lingkaran bangunan. Dengan setiap langkah lebih dekat ke bangunan, patung-patung yang diukir di permukaan bangunan menjadi lebih mudah dilihat. Ini semua adalah patung para murid pelataran dalam. Setiap siswa yang masuk ke pelataran dalam akan memiliki patung yang dibentuk sesuai dengan kemiripannya. Untuk memperingati serta bukti sejarah Shrek, Shen Yi menjelaskan ketika dia melihat keajaiban yang terpancar di mata mereka. Tanpa membiarkan mereka mengagumi seni lebih jauh, Shen Yi menggiring mereka ke dalam gedung. Hal pertama yang melompat pada mereka adalah ukurannya. Langit-langit menjulang di atas mereka setidaknya setinggi 10 meter, terlepas dari kenyataan bahwa bangunan itu memiliki 6 lantai. Ada ilustrasi bagus ditarik ke dinding dan langit-langit kubah, yang menyebabkan penonton berhenti dan menatap, kewalahan oleh keagungan. Meski begitu, pemandangan seperti itu sama sekali tidak norak, dan mampu mempertahankan suasana keanggunan. Shen Yi berbicara sambil berjalan. Bangunan ini disebut House Shrek. Mural di dinding dan langit-langit merinci 20.000 tahun sejarah kami. Petik 2. Sangat bergengsi. 20.000 tahun sejarah. Sebuah yayasan yang membentang di seluruh era benar-benar menakjubkan. Keempat siswa kelas 0 merasakan dorongan untuk bersujud sebelum sejarah keagungan ini. Hanya sekarang mereka mengerti mengapa Akademi Shrek dikenal sebagai kuil suci para guru jiwa. Bepergian ke Shrek Academy seperti berziarah. Jika mereka cukup istimewa untuk belajar di sini, mereka akan memiliki pengalaman yang tak terlupakan selama sisa hidup mereka. Saat rasa malunya semakin berat, darah Tang Wulin mendidih, tangannya mengepal dan buku-buku jarinya bersinar putih. Saya hampir membuat rekan tim saya ketinggalan ujian Shrek. Kita semua harus masuk ke sini. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia begitu dekat dengan Akademi Shrek, hanya rasa kemuliaan, dia tahu dalam hatinya bahwa dia harus memasukinya. Tidak ada guru jiwa tunggal yang bisa menahan godaan dari Akademi Shrek. Setelah melewati area beratap kubah, mereka menaiki tangga dengan jendela melengkung di setiap sisi, yang memberikan pemandangan halaman luar. Ada tanaman yang disimpan dalam kondisi prima di seluruh bidang hijau, dan di sisi lain ada struktur batu yang mirip dengan kelas 1 yang ada di dalamnya. Semua yang terlihat adalah bagian dari rumah Shrek, menggambarkan seberapa besar bangunan itu. Setengah lingkaran bangunan tempat mereka pertama kali diperkenalkan hanyalah puncak gunung es. Bahkan istana kekaisaran di era yang sudah lama hilang mungkin tidak bisa dibandingkan dengan bangunan ini. Tidak heran Shen Yi berkata Shrek tidak kekurangan uang. Berapa banyak uang yang diperlukan untuk membangun sesuatu yang begitu besar? Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Membenamkan dirinya dalam lingkungan terasa luar biasa. Setelah melewati 2 koridor lagi, mereka tiba di aula bundar. Langit-langit kubahnya membentang setinggi 20 meter. Selain itu, ada mural yang dilukis di langit-langit seperti ruang sebelumnya. Ketika kelas 0 mengambil dalam lukisan terperinci, tubuh mereka bergetar, lutut mereka melengkung di bawah mereka. Meskipun jarak 20 meter memisahkan mereka dan mural, rasanya seolah-olah gunung membebani pundak mereka. Ada seekor naga hitam besar di mural itu. Matanya bersinar keemasan, bahkan lebih mencolok dengan latar belakang wajahnya yang hitam, dan sayapnya terbentang lebar. Cahaya violet meledak dari tubuhnya. Itu jelas sebuah lukisan, tetapi jelas sampai mengaburkan batas antara fiksi dan kenyataan. Setiap skala naga dapat dihitung tanpa kesulitan, tanpa kehilangan satupun. Mural itu memberikan tekanan tak terhentikan pada penonton, seolah-olah ruangan itu sendiri mengalah di bawah kekuatan naga. Dibandingkan dengan rekan satu timnya, reaksi Tang Wulin lebih tenang. Ketika tekanan yang tak terlihat mencoba untuk mendominasi dirinya, darahnya meraung, bertindak dengan sombong menyangkal kekuatan naga hitam dan mengobarkannya dengan keberanian. Dia berhasil berdiri tegak di depannya, tidak terpengaruh. Keberanian Gu Yue hampir cocok dengan miliknya. Setelah beberapa saat gemetar dan terkejut, dia mendapatkan kembali dirinya. Sebaliknya Su Xiaoyan dan Xie Xie sangat terpengaruh. Su Xiaoyan gemetar dan hampir pingsan, wajahnya pucat karena kaget. Xie Xie berada dalam kondisi yang lebih buruk. Lututnya langsung menyerah, tetapi dia ditangkap oleh Tang Wulin sebelum dia jatuh ke tanah. Sensasi aneh menyelimutinya saat dia melakukan kontak dengan aura kaptennya, menghilangkan rasa takutnya sehingga dia bisa berdiri teguh lagi. Pada waktu yang tidak diketahui, Shen Yi menghilang,
meninggalkan keempat siswa sendirian. Gelombang demi gelombang tekanan menghantam mereka, masing-masing lebih menakutkan daripada yang terakhir. Alis Tang Wulin berkerut, dia bisa merasakan Xie bergetar dengan setiap gelombang tekanan, mendekati titik kehancuran. Tersentak dari kekaburannya, Tang Wulin memperhatikan bahwa Shen Yi tidak ada lagi. Dengan demikian, ia sampai pada kesimpulan bahwa tempat ini menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang terlihat pada pandangan pertama. Ini mungkin bagian dari ujian mereka. Tang Wulin mendengus, cahaya keemasan menyala di kedalaman matanya saat kekuatan garis keturunannya bergerak. Sisi emas berdesir di lengan kanannya, berdenyut dengan kekuatan lebih dari sebelumnya. Dia bisa merasakan darahnya dipenuhi dengan kekuatan. Setelah timbangan menyebar lengannya, mereka terus melewati bahunya ke tulang selangka, dan kemudian ke sisi kanan tubuhnya. Bagian kanan lehernya tidak dikecualikan. Esensi darahnya membentang di luar tubuhnya dan menyelimuti rekan-rekannya dalam upaya untuk melindungi mereka. Bab 255. Kamu bisa pergi sekarang. Teruslah bekerja keras. Petik 2. Dunia sebelum Tang Wulin meleleh, memudar menjadi nol. Dingin, matanya terbuka, terkejut mendapati air mandi telah mendingin secara signifikan. Tetap saja, itu menyegarkan baginya. Tang Wulin melihat ke bawah untuk memeriksa tubuhnya tetapi tidak melihat transformasi drastis. Kemudian, kebutuhan mencakar Fitzgerald dalam lubang perutnya ada di tempat lain. Saya kelaparan, sudah berapa hari. Memanjat keluar dari bak mandi, ia mengeringkan dirinya dan cepat-cepat berpakaian, terburu-buru untuk menghentikan rasa lapar dengan makanan. Tetapi ketika dia membuka pintu kamar kecil, dia hampir melompat ketakutan. Alih-alih Wu Zhangkong, 4 orang duduk di ruangan itu, salah satunya adalah wanita berambut putih yang tidak dikenalnya. Dia belum melihatnya selama perjalanannya ke kota Skysia bertahun-tahun yang lalu. Kamu akhirnya bangun, Xie melompat ke arahnya. Jadi, aku bangun tepat waktu. Melihat mereka, harapannya naik. Seharusnya masih ada waktu sebelum ujian, kalau tidak, rekan timnya tidak akan ada di sini. Xie menggerutu, apa maksudmu, tepat waktu? Kami sudah terlambat. Petik 2. Hah, Tang Wulin sangat terkejut, dia bahkan lupa rasa lapar. Ayo pergi. Shen Yi berdiri, memberi Tang Wulin pandangan yang berarti sebelum berjalan keluar. Su Xiaoyan dan Bu Yue juga bangkit, mantan berseri-seri padanya sementara yang terakhir memiliki ekspresi apatis. Hanya saja, matanya jauh lebih ekspresif, perhatian tetap ada di kedalaman mereka. Tang Wulin mengangguk kepada mereka, lalu berbalik ke Xie. Siapa itu? Xie menjawab, dia adalah teman Guru Wu dari Shrek. Kami sudah terlambat 3 jam, Guru Wu sedang membantu kami di akademi sekarang, jadi kita harus bergegas, kalau tidak, kita mungkin kehilangan kesempatan. Petik 2. Maafkan saya, ini semua salahku. Tang Wulin merosot karena malu dan menggantung kepalanya. Kekakuannya telah memulai efek domino, dari menunda evolusi garis keturunannya hingga menahan rekan satu timnya dan mungkin kehilangan kesempatan sekali seumur hidup. Dan semua ini, hanya demi menghemat uang. Xie terkekeh. Apa gunanya membicarakannya sekarang? Ketika Anda melindungi kami di garis depan sepanjang waktu, pernahkah kami mengucapkan terima kasih? Bagaimana tubuhmu? Bagaimana meditasi Anda yang dalam? Petik 2. Tidak dapat memberitahu Xie tentang segelnya, Tang Wulin hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, aku juga tidak tahu, tapi aku merasa hebat. Dia menyadari bahwa, selain kelaparan, dia dalam kondisi baik. Kekuatan melonjak melalui tubuhnya, kekuatan jiwanya telah tumbuh. Dia memperkirakan bahwa itu berada di sekitar peringkat 27 atau peringkat 28 sekarang. Sama seperti pertama kalinya, kekuatan jiwanya tidak meningkat banyak. Meskipun rasa lapar masih menyelimuti pikirannya, dia merasakan bahwa tubuhnya telah menguat sepertiga dan, ketika mempertimbangkan kekuatan fisiknya yang sudah sangat besar, itu adalah peningkatan yang luar biasa. Namun, yang benar-benar dinanti-nantikannya adalah bagaimana kekuatan garis keturunannya berevolusi, serta kejutan yang dibicarakan Old Tang. Tapi sekarang bukan saatnya untuk mengujinya. Bahkan, dia bahkan tidak punya waktu untuk makan. Apakah Anda punya sesuatu untuk dimakan? Tang Wulin bertanya pada Xie. Xie menggelengkan kepalanya. Tetapi pada saat itu, Bu Yue mengulurkan tas ke Tang Wulin. Dia menerima tas itu, segera tahu apa itu hanya dengan berat dan rasa itu. Itu roti dan daging kukus. Mereka tidak spektakuler,
tetapi mereka lebih baik daripada tidak sama sekali. Dia tidak berterima kasih pada Gu Yue. Meskipun mereka telah terasing dalam 3 tahun terakhir, mengalami situasi hidup atau mati bersama adalah ikatan yang tidak akan pernah putus. Terima kasih tidak diperlukan untuk masalah sepele seperti itu. Itu adalah 3 roti kukus dan sebagian daging. Mereka tidak bau terutama selera, tetapi saat-saat putus asa membutuhkan langkah-langkah putus asa. Tang Wulin melahap makanan dengan kecepatan yang sangat mengejutkan sehingga tidak seorang pun di seluruh benua berani mengatakan bahwa mereka nomor 1 dengan cepat makan di hadapannya. Tidak ada remah yang tersisa pada saat mereka mencapai lantai pertama. Shen Yi telah mengemudi di sini. Mobil jiwanya yang ramping dan hijau gelap diparkir di depan. Masuk, kata Shen Yi saat dia duduk di kursi pengemudi. Xie duduk di belakang tetapi segera diseret keluar dan dipaksa ke depan oleh Gu Yue. Su Xiaoyan, duduk di sebelah jendela di kursi belakang, menutupi tawanya dengan tangan. Tang Wulin duduk di dekat jendela yang berlawanan, Gu Yue terjepit di antara mereka. Xie mengutuk diam-diam. Gu Yue terlalu mengendalikan, memikul Wulin untuk dirinya sendiri. Gu Yue tetap tanpa ekspresi terlepas dari tindakannya, tapi Tang Wulin sudah lama menjadi terbiasa dengannya. Dia bisa melihat betapa dia peduli hanya dengan fakta bahwa makanan yang dia berikan kepadanya, meskipun sedikit, sudah cukup untuk sementara waktu mengurangi rasa lapar. Gu Yue mendorongnya. Dia berbalik untuk melihat bahwa dia menawarkan kepadanya kotak jus. Hati Tang Wulin menghangat pada gerakan itu. Dia tersenyum padanya, sebelum cepat-cepat minum jus. Kebahagiaan melintas di mata Gu Yue sebelum dia menutupnya untuk beristirahat. Keduanya duduk bahu-membahu. Suasana nyaman dan damai di antara mereka ketika lengan dingin Gu Yue menempel pada lengan hangat Tang Wulin. Shen Yi melaju dengan cepat tetapi halus, reaksinya tepat. Dia menangani mobilnya dengan terampil, tidak memiliki gerakan yang tidak perlu sehingga bisa menampilkan kecepatan penuh. Pemandangan melayang di luar jendela. Itu adalah pertama kalinya kelas 0 melihat sisa kota Shrek. Kota itu terlalu hidup dan raksasa. Ketika Tang Wulin pertama kali meninggalkan kota Glorybound, dia berpikir Issea City terlalu banyak untuk dilihat, seluruh dunia itu sendiri. Dan sekarang, dia merasakan hal yang sama tentang Shrek City, hanya saja, kali ini, dia membandingkan dengan Issea City. Ini benar-benar kota nomor 1 di benua ini. Dengan kecepatan Shen Yi, mereka tiba di Akademi Shrek yang legendaris dalam waktu 1 jam. Tembok kota kuno yang membentang di luar penglihatan mereka menjulang di atasnya seperti seekor naga besar melingkari akademi. Polos dan tanpa dekorasi bahkan tanpa papan nama untuk menandai lokasi. Kerumunan besar saat ini dikumpulkan di luar gerbang. Itu adalah lautan orang yang gaduh dengan kebisingan dan kegembiraan. Alih-alih masuk melalui gerbang depan, Shen Yi pergi ke samping. Setelah 7 atau 8 putaran, mereka mendapati diri mereka di depan tembok lagi dan di depan gerbang kecil. Shen Yi menekan tombol dan pintu gerbang terbuka, mengungkapkan jalan baru dan mobil jiwa berubah menjadi jalan. Gerbang menutup di belakang mereka. Lingkungan baru mereka damai dan tenang seolah-olah dengan melewati pintu itu mereka telah memutuskan hubungan mereka dengan dunia luar dan memasuki era yang sudah lama berlalu. Apakah kita di Akademi Shrek sekarang? Xie bertanya pada Shen Yi. Shen Yi mengangguk. Ini Shrek Academy, atau seperti beberapa orang menyebutnya, Shrek Inner City. Itu adalah kota Shrek asli, tetapi setelah kota berkembang, ia menjadi bagian dari Akademi. Seluruh kota dibangun demi akademi, jadi ini adalah inti kota serta tempat siswa belajar. Hanya mereka yang diakui oleh akademi yang diizinkan memasuki Shrek Inner City. Petik 2. Mobil itu tidak melambat sedikit pun saat dia menjelaskan, terus melaju menuju inti akademi. Karena kamu terlambat, ujianmu akan lebih sulit dari biasanya. Anda akan diuji pada hal-hal yang sama, tetapi memiliki lebih sedikit waktu untuk menyelesaikan dan bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat selama seluruh proses. Selanjutnya, jika Anda lulus, Anda hanya akan menjadi siswa yang bekerja. Petik 2. Siswa yang bekerja, apa itu? Tanya Tang Wulin. Shen Yi berkata, itu berarti Anda harus membayar biaya untuk menghadiri Shrek sendiri. Petik 2. Hah, rasa takut mencengkeram Tang Wulin hanya dengan menyebutkan pengeluaran uang. Xie tertawa dan berkata dengan bangga, tidak apa-apa. Kapten kami hebat dalam menghasilkan uang. Saya yakin dia akan membantu kami. Petik 2. Tang Wulin tidak berdaya untuk membalas. Dia adalah orang yang menempatkan mereka dalam kesulitan ini.
Shen Yi berkata, Anda tidak membayar uang sekolah, tetapi bekerja untuk sekolah untuk membayar uang sekolah Anda. Apakah Anda pikir Shrek Academy kekurangan uang? Semua siswa normal hadir secara gratis. Petik 2. Kerja. Suasana hati Tang Wulin terangkat saat dia mendengar ini. Dia belum pernah menjadi orang yang mundur dari kesulitan. Xie, di sisi lain, membuat ekspresi masam ketika kata-kata keluar dari mulutnya. Apa pekerjaan? Bab 256 Cincin Jiwa Emas. Tang Wulin melesat maju seperti roket, mengaktifkan Blue Silver Impaling Array saat ia mendorong dirinya ke udara. Bumi setan badak menyerang langsung ke arahnya. Tubuhnya yang besar dan tebal nyaris tak tertahan untuk sesaat. Tang Wulin mengambil keuntungan dari pembukaan ke tepi lebih dekat dan menarik semua kekuatannya ke dalam tinjunya, meninju tepat di wajah. Badak meraung, menurunkan tanduknya untuk melawan tinju. Dalam hal kekuatan, badak setan bumi akan peringkat di 3 teratas di antara binatang buas dari tingkat yang sama. Namun, Das Gold Dreadclaw Bear hanya akan masuk peringkat 10 besar. Bang! Rasanya seperti ditabrak kereta api. Tang Wulin terbang kembali seperti bola meriam, seluruh lengannya mati rasa akibat benturan. Meski begitu, dia melemparkan sehelai Blue Silver Grace untuk mengikat leher badak seperti lasso. Badak setan bumi juga mundur dari bentrokan itu. Meskipun tidak terluka, Tang Wulin bangga dengan prestasinya. Setelah semua, badak setan bumi ditakuti karena kekuatan brutal belaka. Tang Wulin mengambil kesempatan untuk mengamati sekelilingnya saat di udara. Tempat ini mengingatkannya pada arena binatang tua, tempat di mana orang-orang dengan keberanian dan kekayaan berkumpul, tempat di mana para penguasa jiwa saling bertarung atau makhluk buas, tempat yang menggoda orang lain dengan janji imbalan besar. Dan tempat ini merasakan hal yang sama. Kekuatan bumi setan badak itu tangguh, pertahanannya bahkan melampaui Das Gold Dreadclaw Bear. Yang kurang adalah kekuatan serangan. Dia menarik keras pada helai Blue Silver Grace dan, seperti pegas terkompresi, dia terbang di udara ketika ketegangan dilepaskan dalam semburan otot dan adrenalin. Xie, yang diposisikan di sisi badak, memilih momen ini untuk bertindak. Cincin jiwanya yang kedua menyala ketika dia mengaktifkan Light Dragon Storm. Dengan pengalaman tempurnya yang kaya, Xie menunjuk kepala badak sebagai titik terlemahnya. Target terbaik. Tuan jiwa tipe agility memiliki serangan paling eksplosif di antara rekan-rekan mereka. Xie tidak terkecuali. Badak bumi setan mengejang dalam upayanya untuk mengejar Tang Wulin, memberi Xie peluang sempurna untuk menyerang. Dia mengambilnya, meskipun serangan seperti itu tidak bisa menembus kulit tebal badak dan bahkan pertahanan yang lebih tebal, itu masih menyengat. Ini cukup untuk mencapai tujuan Xie. Mendengkur kesakitan, badak mengangkat kaki kanannya dan menginjak. Tang Wulin, masih di pertengahan penerbangan, meraih untaian yang terhubung ke Xie dan menariknya ke udara. Ledakan, cahaya kuning meledak keluar saat kaki badak turun, hanya menghilang setelah menempuh jarak 25 meter. Sedikit lagi dan itu akan mencapai Gu Yue dan Su Xiaoyan. Itu adalah War Storm, sebuah skill soul attack yang memiliki efek kelumpuhan yang hebat. Tang Wulin sudah cukup cepat untuk menghindarinya, tetapi Xie sudah selangkah terlambat ketika dia kehilangan kendali atas tubuhnya karena sensasi mati rasa. Dia mendesak kekuatan jiwanya untuk bergerak, mengedarkannya ke seluruh tubuhnya. Sementara itu, Tang Wulin mendarat di kepala badak. Sisik emas merobek kulitnya ketika lengannya berubah menjadi cakar naga emas tertinggi. Di antara semua elemen, bumi memiliki pertahanan dan stabilitas terkuat. Jarang yang lain bisa menaklukkannya. Dengan demikian, hambatan terbesar dalam mengalahkan badak setan bumi adalah menghancurkan pertahanannya yang kuat. Meski begitu, ini tidak menimbulkan masalah bagi Tang Wulin. Selama dia bisa menembus kulitnya, maka efek menghancurkan cakar naga emasnya akan mengurus sisanya. Kekalahan badak hanya masalah waktu. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Begitu cakar naga emasnya terwujud, tubuhnya menyala panas saat api membakar darahnya. 2 cincin jiwanya yang ungu menghilang. Dan di tempat mereka, sebuah cincin jiwa emas muncul. Cincin jiwa emas. Baik Su Xiaoyan dan Gu Yue tercengang oleh adegan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, benar-benar lupa untuk mempersiapkan keterampilan jiwa mereka. Bahkan Xie, yang berencana untuk serangan kedua dari udara, ternganga melihat pemandangan itu. Cincin jiwa emas bersinar dengan cahaya gemilang, menghujani Tang Wulin dengan emas yang indah. Sisik di lengannya dan cakar tidak lagi berwarna kusam.
Sekarang, mereka berkilau lebih terang daripada berlian. Aura esensi darah yang kuat berkumpul di sekitarnya sementara tubuhnya membengkak dengan kekuatan. Bang! Badak bumi setan melemparkan kepalanya ke belakang, melemparkan Tang Wulin. Terlalu sibuk dengan perubahan di tubuhnya, Tang Wulin melewatkan kesempatan untuk menyerang. Dia hanya berhasil mengangkat lengannya yang bersisik untuk memblokir tanduk badak. Kali ini, dia tidak gemetaran atau lengannya menjadi lemah karena benturan. Bingung, dia menerima cahaya keemasan tubuhnya. Gu Yue berteriak, hati-hati. Cahaya kuning melonjak ke arahnya, paku bumi mengikuti di belakangnya. Setelah baru saja mendarat di tanah, dia bersiap untuk serangan itu. Namun, adegan aneh terjadi. Sama seperti paku bumi menusuknya, cahaya keemasan bergabung dengan kulitnya dan dia dikirim terbang ke udara, tidak terluka. Tang Wulin mengerang saat dampaknya mengalir, tetapi dia dengan cepat menyadari. Cahaya keemasan itu memperkuat tubuhku. Apakah ini kejutan yang dibicarakan Old Tang? Dengan tidak ada waktu tersisa untuk merenung, dia berputar di udara dan meraih helai blue silver yang melilit kepala badak, menyelam seperti elang. Bala bantuannya akhirnya tiba. Masih dalam penerbangan, Xie dibagi menjadi 3 klon yang menuju ke badak. Seperangkat 3 bayangan mengikuti di belakang mereka, tersembunyi dari pandangan. Setelan terkuat dari Shadow Dragon Dagger-nya adalah kemampuannya untuk tetap tersembunyi dalam bayang-bayang. Dalam penyebaran rambut sedetik ini, Xie menampilkan kekuatan penuh dari kedua keterampilan jiwanya yang ketiga, menggabungkannya ke dalam klon naga kembar. Baik Light Dragon Clone dan Shadow Dragon Clones dapat membuat masing-masing 3 klon, total 6 klon. Masing-masing bergerak ke arah binatang buas itu, menyerangnya dari sudut yang berbeda. 2 dari mereka menyerang secara langsung, mengarah langsung ke mata. Tidak peduli seberapa kuat kulitnya, mata akan menjadi titik lemah. Seolah memahami ini, badak setan bumi menggunakan kelopak matanya yang tebal untuk melindungi terhadap rentetan Xie. Karena klon naga kembar membutuhkan kontrol dan kekuatan jiwa maksimum, Xie tidak dapat memanfaatkan keterampilan jiwa lainnya secara bersamaan, tapi dia tidak perlu melakukannya. Efek mengganggu dari 6 klon yang menyerang pada saat yang sama sudah cukup. Tanpa berhenti, Su Xiaoyan mengaktifkan belenggu Starlight di bawah badak, mengikatnya di tempatnya. Rantai mencegah badak dari pengisian pada 2 gadis. Meskipun hanya efektif sesaat, belenggu itu telah mengacaukan pusat gravitasi binatang buas dan membuatnya jatuh. Bintang-bintang mengotori langit. Meskipun itu hanya ilusi, pemandangan seperti itu cukup untuk memicu kemampuan jiwanya. Staf Ice Starwheel dari Su Xiaoyan menerima malam itu sebagai fakta, memberinya kendali penuh atas Starlight Suckless-nya. Bab 257 Keterampilan Jiwa Bloodline, Tubuh Naga Emas. Jika keterampilan jiwa Su Xiaoyan dapat menahan bahkan seorang ahli tingkat Wu Zhangkong, itu tidak ada gunanya untuk bahkan menyebutkan badak setan bumi. Meskipun serangannya sudah siap, Gu Yue tidak meluncurkannya. Sebaliknya, dia mengingat kekuatan jiwanya dan cincin jiwanya. Setelah Su Xiaoyan pulih dari keterkejutan awalnya, dia menciptakan celah dengan belenggu Starlight. Tang Wulin tidak membiarkan kesempatan ini lolos dan dengan cepat mencatat kembali kepala badak. Cakar naga emasnya yang megah turun ke tengkuk badak. Pertahanan badak itu kuat, dan Tang Wulin tidak tahu apakah cakarnya bisa menembus tengkoraknya. Karena lehernya secara signifikan lebih lemah dalam perbandingan, itu adalah target terbaik berikutnya. Saat cakar menyentuh kulit binatang itu, cahaya kemasan menempel di tubuhnya menyatu, memandikannya dalam cahaya yang indah. Efek menghancurkan cakarnya segera diaktifkan, dengan segera menghancurkan pelindung luar kulit badak dan menciptakan celah baginya untuk mendorong cakar ke dalamnya. Beberapa saat kemudian, badak setan bumi runtuh dengan gemuruh yang keras. Tang Wulin telah memutuskan tulang belakangnya, merebut kendali atas tubuhnya dan nyawanya. Sangat kuat, saat Tang Wulin menatap cakarnya yang berkilau yang bahkan tidak memiliki noda darah terkecil, dia merasakan kesibukan emosi. Dia telah menuai banyak manfaat dari mematahkan segel kedua. Pertama adalah cincin jiwa emas misterius yang sepertinya muncul ketika dia melepaskan cakar naga emasnya. Jika rumput Blue Silver Tang Wulin mengkonsumsi kekuatan jiwanya, maka cincin jiwa emas ini mengkonsumsi kekuatan fisik dan esensi darahnya. Cakar naga emasnya tidak lagi menggunakan kekuatan jiwanya, tetapi dia bisa merasakan esensi darahnya mengering untuk mempertahankannya. Jika dia menggunakan semua esensi darahnya, bagaimanapun dia akan lapar. Sebagai hasil dari perubahan itu,
Tang Wulin sekarang bisa mempertahankan cakar naga emasnya untuk jangka waktu yang lebih lama. Itu juga menjadi lebih kuat, sementara sisik emas memperkuat kekuatan Tang Wulin lebih jauh. Selain itu, sisik-sisik itu sekarang menutupi seluruh sisi kanan tubuhnya, sangat memperkuat bagian-bagian yang mereka liput. Semua ini merupakan peningkatan yang substansial. Dia tidak akan bisa membantai badak bumi setan ini dengan mudah tanpa itu. Di belakang pikiran Tang Wulin, dia samar-samar tahu bahwa nama keterampilan jiwa cincin jiwa emas adalah tubuh naga emas. Tubuh naga emas meningkatkan kekuatan, kecepatan, kekuatan serangan, dan pertahanan Tang Wulin sebagai penguat kemampuan menyeluruh. Namun, itu meningkatkan kekuatannya paling banyak. Ini diperjelas dengan bagaimana dia bisa bertarung melawan bumi setan badak tanpa mundur. Tentu saja, Starlight Success Su Xiaoyan memainkan peran besar dalam pembunuhannya yang cepat. Tanpa kekuatan penahan mutlaknya, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh badak dalam satu serangan sambil menghadapi banyak keterampilan jiwa yang dimilikinya. Saat dia mulai meninjau pertempuran, arena binatang buas memudar, mengembalikan segalanya ke kegelapan. Bintang-bintang di langit bengkok, membuat semua orang pusing sebentar sebelum pandangan mereka menjadi jelas lagi. Keempat berdiri berhadapan satu sama lain, tangan bergabung bersama, seperti sebelumnya. Tampaknya semua yang baru saja mereka alami hanyalah ilusi. Mereka telah mengalami pertempuran di dunia maya selama waktu mereka di platform kenaikan roh, tetapi itu hanya mungkin terjadi melalui penggunaan teknologi canggih. Namun tempat ini tidak seperti platform kenaikan roh. Rasanya berbeda di sini, benar-benar aneh. Mereka tidak bisa memahami sihir di baliknya, tetapi mereka masih terpesona. Shen Yi muncul kembali di hadapan mereka, ekspresinya lebih aneh daripada sebelumnya. Arena binatang adalah percobaan kedua ujian masuk Akademi Shrek. Kekuatan dan jumlah binatang buas dalam persidangan bervariasi tergantung pada jumlah peserta. Bertahan selama 1 menit adalah persyaratan minimum untuk melewati persidangan, sementara merugikan binatang buas diberikan poin bonus. Shen Yi sengaja lalai memberitahu mereka persyaratan minimum untuk lulus persidangan ini, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan begitu sengit. Mereka telah menghadapi badak setan bumi. Bahkan untuknya, akan sangat menjengkelkan membunuh satu dengan lebih dari 3.000 tahun kultivasi tanpa baju perangnya. Pertahanan badak terlalu kuat, namun anak-anak ini telah menjaganya. Dia bertanya-tanya apakah cakar Tang Wulin masih akan mampu menembus pertahanan badak jika itu sedikit lebih kuat. Selain itu, ada misteri cincin jiwa emasnya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, bocah itu harus memiliki jiwa bela diri kembar. Tapi pasti Wu Zhangkong akan menyebutkan hal seperti itu padanya. Hasil untuk percobaan kedua, arena binatang, Tang Wulin, 10 poin, Xie Xie, 10 poin, Gu Yue, 8 poin, Su Xiaoyan, 10 poin. Petik 2. Wow, bagaimana skor kita sangat tinggi? Xie Xie bertanya dengan heran. Dia tidak berharap untuk mencetak 10 poin penuh. Shen Yi mengangguk. Kamu mendapat nilai tinggi karena kamu membunuh badak setan bumi bersama-sama. Kriteria untuk lulus tidak melibatkan membunuhnya, jadi bahkan Gu Yue, yang tidak menyerangnya, mendapat skor tinggi. Kami sekarang akan melanjutkan. Ikuti aku. Petik 2. Saat dia memimpin, hati Shen Yi mengalir dengan harapan. Anak-anak ini sangat cocok dengan moto Shrek. Mereka seperti monster kecil, kemampuan tempur mereka tinggi, dan di samping kerja tim yang baik, mereka mampu tetap tenang selama pertempuran. Shen Yi tanggap, dia telah melihat bahwa tidak satu pun dari 4 panik selama pertempuran mereka melawan badak setan bumi. Gu Yue adalah yang paling tenang di antara mereka semua, tetapi sisanya memiliki kegembiraan di mata mereka. Xie Xie bahkan telah mengucapkan nama Earth Demon Rinceros dengan lantang, yang berarti mereka semua tahu betapa hebatnya makhluk buas itu. Bahkan dengan pengetahuan itu, mereka tidak gemetar mundur. Percaya diri dengan kekuatan mereka, mereka bangkit menghadapi tantangan. Jelas mereka telah menghadapi musuh yang lebih keras sebelumnya. Kakak senior, sepertinya Anda sudah memastikan untuk memberi mereka banyak pengalaman tempur. Berbeda dengan perasaan kagum Shen Yi, Tang Wulin mengerutkan alisnya, diliputi oleh kebingungan. Dia menatap Gu Yue dengan tatapan ingin tahu, dan dia mengangguk sebagai jawaban. Meskipun mereka memiliki skor bagus dalam 2 percobaan terakhir, Tang Wulin tidak bisa santai. Ujian mereka akan berlanjut, semuanya diberikan dalam sekali jalan tanpa memberi mereka waktu untuk beristirahat.
Dengan basis kultivasi mereka saat ini, kekuatan jiwa mereka akan sangat terbatas tanpa ada kesempatan untuk bermeditasi. Mereka tidak tahu ada berapa banyak cobaan lagi, tetapi pada tingkat ini, kekuatan jiwa mereka pasti akan habis. Untungnya, Tang Wulin sekarang menggunakan cincin jiwa garis keturunan yang kuat di samping jiwa bela dirinya. Namun, Su Xiaoyan telah menggunakan sepertiga dari kekuatan jiwanya untuk menahan badak setan bumi selama sepersekian detik dengan belenggu Starlight. Jika dia lebih lambat dalam menyelesaikannya, bahkan lebih banyak kekuatan jiwanya akan dikonsumsi. Dia telah melihat Gu Yue untuk memeriksa kondisinya, dan anggukannya mengatakan kepadanya bahwa dia baik-baik saja. Setelah 2 percobaan terakhir, mereka berempat mengerti hanya seperti apa ujian masuk yang dimiliki Akademi Shrek. Banyak cobaan yang tidak diketahui menunggu mereka. Ini hanya awal. Shen Yi membuka pintu geser dan membawa mereka ke ruang di antara bangunan-bangunan batu. Ini adalah situs percobaan ketiga. Serangkaian gerbang duduk berderet, satu demi satu, dengan setidaknya 100 meliputi area total. Jumlah gerbang di setiap baris bervariasi. Gerbang ini disebut gerbang guillotine. Setiap gerbang memiliki bilah guillotine setinggi 2 meter, setinggi 1 meter, setinggi setengah meter. Dengan bilah yang sangat besar, bahkan sapi dewasa akan langsung terbelah 2. Uji coba ketiga menguji kemampuan Anda untuk beradaptasi. Setelah saya memberitahu Anda untuk bersiap-siap, Anda akan memiliki 1 menit untuk bersiap. Setelah saya berteriak agar Anda memulai, Anda harus melewati semua gerbang. Jika Anda selesai dalam waktu 30 detik, Anda mendapatkan 6 poin. Untuk setiap 3 detik Anda selesai lebih awal, Anda mendapatkan poin tambahan. Untuk setiap 3 detik Anda terlambat, Anda akan kehilangan 1 poin. Ada 2 hal yang perlu Anda ketahui tentang uji coba ini. Pertama, semakin dekat Anda ke setiap gerbang, semakin cepat guillotine-nya jatuh. Karena ini adalah guillotine asli, Anda akan mati jika mereka menyerang Anda. Kedua, Anda bisa mendapatkan skor negatif untuk uji coba ini. Jika Anda bahkan tidak dapat lulus uji coba ini, lupakan tentang mengambil uji coba nanti. Naikkan guillotine. Petik 2. Ketika dia selesai berbicara, dia menunjuk ke samping, dan dentang logam bergema ketika bilah guillotine mulai naik. Guillotine paling depan gerbang jatuh dengan dentang booming, percikan meletus dari itu ketika berdebam ke ceruk di bawah. Suara itu mengejutkan teror di hati para siswa. Kemudian, bilahnya naik kembali dan turun lagi. Bab 258 mendominasi pengadilan ketiga. Mengikuti bilah guillotine pertama, sisanya mulai jatuh satu demi satu, suara gemuruh logam memenuhi udara. Siap-siap, hitungan 1 menit dimulai sekarang. Tanpa memberi Tang Wulin dan yang lainnya bahkan waktu untuk mencerna situasi, Shen Yi mulai menghitung mundur. Roda gigi pikiran Tang Wulin mulai berputar. Kita harus melewati gerbang guillotine dalam waktu 30 detik. Jalan terpendek memiliki 6 gerbang, Gu Yue, uji kekuatan bilah guillotine. Petik 2. Memiliki kepala yang dingin sangat penting untuk melewati cobaan seperti itu. Sementara Xie sangat ingin mempercepat melalui gerbang, Su Xiaoyan menatap mereka dengan wajah pucat. Gu Yue sama tenangnya seperti biasanya, dan mengikuti perintah Tang Wulin, dia mengulurkan tangannya dan memutar telapak tangannya ke langit. Cahaya biru terkondensasi di tangannya, membentuk es sepanjang 2 meter yang dia tembus melalui bagian bawah guillotine. Dentang, bilah guillotine jatuh, langsung mengubah sebagian besar es menjadi bubuk halus sambil membelah bagian paling tebal menjadi 2. Turunnya satu bilah menghasilkan sekitar 3.000 kg kekuatan, Gu Yue mengumumkan. Analisisnya yang tepat hanya mungkin karena hubungan spiritualnya dengan unsur-unsur. Bisakah kamu melakukannya? Tanya Tang Wulin. Saya bisa melindungi 1 orang, jawab Gu Yue. Bagaimana denganmu, Xie? Melompat dari tanah, Xie berkata, aku baik-baik saja. Petik 2. Sama seperti Tang Wulin tentang keadaan rencana mereka, Gu Yue berkata, bagaimana kalau saya melindungi Su Xiaoyan dan Anda membawa saya di punggung Anda? Seharusnya tidak menjadi masalah dengan kekuatan fisik Anda. Xie kemudian bisa mengikuti tepat di belakang kita. Itu seharusnya bekerja. Petik 2. Tang Wulin mempertimbangkannya sejenak. Rencana yang dia pikirkan akan membuat Gu Yue dan Xie melewati gerbang sendiri saat dia membawa Su Xiaoyan. Itu adalah rencana yang paling logis. Pengaturan Gu Yue juga akan berhasil, tetapi dia merasa ada sesuatu yang aneh tentang itu, jadi dia menatapnya curiga.
Sedikit memerah muncul di wajah Gu Yue, tapi dia dengan cepat kembali normal. 10, 9, 8. Shen Yi telah memulai hitungan mundur terakhir. Mereka hanya punya beberapa detik sebelum persidangan dimulai. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam. Tidak ada waktu lagi untuk mengubah rencana. Gu Yue mendekati punggungnya dan dengan cepat memasangnya. Dengan lambaian tangannya, lampu hijau menyelimuti Tang Wulin, Xie Xie, dan Su Xiaoyan. Lumpuh oleh rasa takut, dia hanya menatap Guilotin. Xiaoyan, jangan takut, kata Gu Yue. Kau jalan duluan. Saya akan menggunakan elemen bumi untuk menahan bila Guilotin dan kami akan mengikuti tepat di belakang Anda. Yang harus Anda lakukan adalah menjalankan dengan cepat. Petik 2. Su Xiaoyan mengepalkan rahangnya dan mengangguk. 3, 2, 1, mulai. Dengan deklarasi Shen Yi, persidangan ketiga dimulai. Gu Yue melantunkan pelan, tangannya terangkat ke langit. Dia hanya berhasil tetap dekat dengan punggung Tang Wulin dengan menggunakan kakinya. Mereka mengangkang pinggangnya dengan erat, tangannya mencengkeram daging pahanya. Lampu kuning menyala ketika pilar batu melonjak di bawah gerbang pertama. Dentang, pisau itu meluncur ke pilar batu, menabraknya. Pilar itu bergetar ketika retakan berselaput di sepanjang batunya. Cepat, teriak Gu Yue. Pada saat itu, mata Su Xiaoyan menjadi tegas. Setelah bertahun-tahun bersama, dia sepenuhnya percaya pada rekan satu timnya. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan berlari melalui gerbang pertama, bergabung dengan Xie Xie yang telah melewatinya sebelumnya. Dengan Gu Yue menempel di punggungnya, Tang Wulin melewati terakhir. Namun, tepat ketika dia lewat tepat di bawah Guilotin, pilar batu tiba-tiba runtuh. Bila Guilotin raksasa itu jatuh ke bawah, Gu Yue menutup matanya dengan erat, lengan melingkari leher Tang Wulin seolah-olah dia tidak berniat meninggalkannya. Jantungnya berdegup kencang, mungkin karena situasi yang tegang. Tang Wulin, bagaimanapun, hanya merasa wanita itu mendekat kepadanya, lengan dan kakinya melilit leher dan pinggangnya. Dihadapkan dengan pedang yang masuk, Tang Wulin tidak menunjukkan rasa takut maupun sukacita. Bukankah ini hanya 3.000 kilogram kekuatan? Dan itu bahkan telah dilemahkan oleh pilar batu. Tang Wulin mengangkat tangan kanannya, darahnya meraung ketika cakar naga emasnya muncul. Dia mengayunkan lengannya di atasnya, memukul pisau besar, dan memegangnya tinggi-tinggi. Dari posisinya di sela-sela, Shen Yi tercengang. Dia telah menyaksikan banyak siswa menghadapi cobaan ini di masa lalu. Masing-masing dari mereka mendekatinya secara berbeda, namun ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang dengan berani mengambil pedangnya. Pisau itu beratnya lebih dari 1.000 kilogram. Dengan gravitasi yang ditambahkan, itu seharusnya sudah lebih dari 3.000 kilogram kekuatan. Dia tidak bisa. Shen Yi hampir menutup matanya tanpa sadar. Dia takut dengan adegan berdarah yang dia antisipasi. Tapi, tentu saja itu tidak terjadi. Dentang, Tang Wulin dengan mudah menangkap pedangnya, hanya berjongkok sedikit untuk mengimbangi kekuatannya. Naik, teriaknya, lengan kanannya terisi kekuatan saat mendorongnya dengan keras. Sambil memegangnya tinggi-tinggi di udara, dia melangkah melewati gerbang pertama dengan Gu Yue di punggungnya. Bos, apakah Anda bahkan manusia? Xie Xie menatap Tang Wulin dengan ngeri. Di sisi lain, kejutan muncul di mata Su Xiaoyan, memaksakan rasa takutnya ke kursi belakang. Gu Yue, kamu tidak perlu melakukan hal lain. Saya bisa melakukan ini sendiri. Petik 2. Sekarang setelah dia sendiri merasakan kekuatan Guilotin, Tang Wulin yakin. Dia berjalan menuju gerbang kedua dengan langkah besar. Saat bilahnya jatuh, dia mengangkat tangannya sekali lagi dan meraihnya. Dia mendorong bilahnya kembali, membiarkan Su Xiaoyan dan Xie Xie lewat di depannya dan Gu Yue. Tang Wulin dan cakar naga emasnya memperlakukan pisau Guilotin yang ditakuti seperti mainan. Dia mengangkat mereka masing-masing dengan mudah. Mereka berempat segera melewati 6 gerbang, jarak sesingkat mungkin. Shen Yi terdiam. Bocah ini semakin mirip monster. Percobaan ini seharusnya menguji kemampuan mereka untuk beradaptasi, waktu reaksi mereka, dan keberanian mereka. Terhadap Guilotin yang mengerikan seperti itu, dengan hanya 1 menit untuk merencanakan, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat sangat penting untuk melewati persidangan. Lebih jauh lagi, kemampuan beradaptasi seperti itu hanya bisa dibangun dengan keberanian. Banyak siswa yang memiliki apa yang diperlukan untuk lulus uji coba bergantung pada hal-hal seperti kecepatan dan kekuatan. Namun,
Guillotine yang sangat besar membuat ketakutan para peserta ujian yang berusia di bawah 15 tahun, membuat banyak dari mereka terlalu takut untuk bergerak bahkan 1 inci pun. Untuk siswa kelas 0, uji coba ini sangat mudah, tetapi bagi sebagian besar peserta ujian, ini adalah uji coba yang paling sulit bagi mereka semua. Dengan waktu yang terbatas dan keberanian mereka teruji, banyak yang tidak bisa melewati persidangan dalam batas waktu. Bahkan jika peserta ujian adalah elit dari para elit yang direkomendasikan kota-kota besar, persidangan pertama menghilangkan mayoritas dari mereka karena kekuatan spiritual mereka biasanya terlalu lemah. Sebagai perbandingan, sebagian besar peserta ujian melewati percobaan kedua karena itu adalah pertempuran sederhana. Sedangkan untuk sidang ketiga, lebih dari setengah dari peserta ujian yang tersisa biasanya tersingkir karena kurangnya keberanian mereka dalam menghadapi kematian. Peserta ujian biasanya akan melewati gerbang satu persatu karena mereka biasanya tidak dapat merumuskan rencana kerja sama dalam 1 menit yang diberikan. Selain itu, ada pertanyaan apakah keberanian, kemampuan beradaptasi, dan penilaian mereka sudah sesuai. Hanya karena Tang Wulin memiliki semua kualitas ini secara berlebihan maka uji coba ketiga sangat mudah bagi timnya. Dalam persidangan seperti itu, Tang Wulin menangani semuanya sendirian. Kesulitan persidangan tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Sepanjang waktu, dia hanya fokus pada passing. Keberaniannya bahkan tidak diuji di sini. Bahkan jika itu, dia tidak pernah kekurangan itu. Jika dia melakukannya, maka dia tidak akan mampu melindungi Gu Yue dari skill fusi jiwa dengan tubuhnya sendiri. Adapun sisa timnya, mereka naik coattails ke garis finish. Seolah-olah dia menopang langit. Shen Yi memanggil waktu terakhir mereka. 14 detik. Tang Wulin mengayunkan lengannya sedikit, menekuk bahunya saat dia menarik cakar dan tangannya kembali normal. Bab 259 Pengujian Spesialisasi. Tang Wulin cukup senang dengan hasil persidangan ini. Terlepas dari dirinya sendiri, yang telah memanggil esensi darah dan kekuatan jiwanya, timnya menghemat hampir semua energi mereka. Sekarang setelah persidangan ketiga selesai, Tang Wulin mengerti betapa pentingnya untuk menjatah kekuatan jiwa untuk persidangan yang akan datang. Jika tidak, mereka tidak akan bisa bertahan sampai akhir. Dia telah menghentikan Gu Yue dari melakukan kontrol atas elemen tepat untuk menghemat kekuatan jiwanya. Sebagai yang terkuat dari 4, dia lebih cocok untuk menangani cobaan berikutnya. Tang Wulin mengambil beban dari yang sebelumnya. Kamu semua mencetak 10 poin. Shen Yi berusaha keras untuk mempertahankan topeng ketenangan, segera memimpin jalan ke tes berikutnya setelah mengumumkan hasilnya. Dia menyimpan kekhawatiran bagi anak-anak ini di dalam hatinya, karena menjalani cobaan ini secara berurutan tanpa istirahat akan sulit, tetapi sekarang jelas dia tidak ingin apa-apa. Mereka telah mencetak skor bagus pada 3 yang pertama, dan bahkan mendapat nilai penuh pada tes ketiga dan paling sulit. Meskipun mereka tidak memecahkan rekor kecepatan, mereka adalah satu-satunya dalam sejarah yang mendominasi persidangan. Bahwa Tang Wulin benar-benar layak menjadi kapten kelas 0. Tidak heran jika Gu Yue yang berbakat menyerahkannya dengan sukarela. Kamu bisa turun sekarang, kata Tang Wulin, menepuk lengan Gu Yue yang melilit lehernya. Gu Yue membenamkan kepalanya ke punggungnya, berpegangan padanya, berpura-pura seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya. Bingung, Tang Wulin bertanya dengan cemas, apakah Anda terluka saat itu? Gu Yue menggelengkan kepalanya dengan lembut dan dengan pelan berkata, B hanya menggendongku sebentar. Saya agak takut. Petik 2. Baik Xie dan Su Xiaoyan menarik wajah aneh ketika mereka menyaksikan keduanya dari sela-sela. Apa yang harus ditakuti Gu Yue? Apakah dia bahkan mengerti arti dari rasa takut? Di mata kedua pengamat, Gu Yue tidak terpengaruh oleh hal-hal seperti itu, teladan ketidakpedulian. Selain menjaga hubungan baik dengan rekan satu timnya, dia akan mengabaikan orang lain. Dia memandang semua orang asing dengan mata dingin, apatis. Dalam 3 tahun terakhir, dia tidak banyak berinteraksi dengan Tang Wulin, Xie, atau Su Xiaoyan. Setiap kali dia libur, dia akan mengubur dirinya di pagoda roh. Namun, untuk beberapa alasan, setelah dimulainya ujian masuk Akademi Shrek, dia tampak agak hangat. Lebih tepatnya, dia menjadi lebih hangat ke arah Tang Wulin. Perubahannya sangat jelas, dan sekarang bahkan lebih jelas. Apa yang sedang terjadi di sini? Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa saat ini, dalam pikiran Gu Yue, ada gambar telanjang Tang Wulin yang berendam di bak mandi, kabut emas melekat di sekitar tubuhnya yang kencang.
Otot-ototnya berkilau dalam uap basah yang basah. Meskipun dia hanya melihat sekilas asetnya yang dipahat, itu terukir dalam ingatannya, apa saja dan segalanya. Tepat pada saat itulah Tang Wulin mulai berubah. Kaki Gu Yue melilit Tang Wulin terlalu erat untuk mengelupasnya. Dia mengundurkan diri untuk menggendongnya. Sementara hati Gu Yue berdetak kencang, wajah Tang Wulin menjadi merah padam oleh yang kedua. Meskipun mereka masih muda, perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan sudah menjadi jelas, membuat tanda mereka. Sosok Tang Wulin tidak besar, tetapi kokoh dan ramping. Di sisi lain, tubuh Gu Yue lembut, dan kelembutan membawa ketangguhan, aroma manis menggantung di atas wujudnya. Saat dia menggendongnya, seikat rambutnya jatuh ke wajahnya, menggelitiknya. Begitu mereka memasuki kembali gedung, mereka melanjutkan melalui koridor lain, naik tangga, dan akhirnya mencapai lantai 2 gedung. Dinding dan langit-langitnya berwarna putih bersih dengan garis-garis emas terukir di dalamnya, seolah-olah menggambarkan sesuatu. Itu adalah cetak biru perangkat jiwa. Tanya Su Xiaoyan. Dia telah memilih desainer media untuk profesi sekundernya, dan dengan demikian dia bisa langsung mengenali apa yang diwakili garis-garis emas ini. Mengapa mereka mendekorasi dinding dengan cetak biru perangkat jiwa? Tang Wulin tidak bisa memahami diagram kompleks. Jika kekuatan spiritualnya lebih lemah, maka mungkin dia pusing hanya menatap diagram. Mereka memasuki sebuah ruangan besar saat dia sedang berpikir. Shen Yi menunjuk ke beberapa kursi di samping. Tunggu di sini. Saya akan mencari administrator uji coba ini. Uji coba ini akan menguji kekuatan pribadi Anda. Hanya satu dari spesialisasi Anda yang akan diperiksa, jadi pertimbangkan baik-baik apa yang akan Anda sajikan. Keistimewaan terbesar Anda berhubungan langsung dengan kekuatan Anda. Selesai berbicara, dia hampir berwajah dan pergi. Spesialisasi kami. Xie bingung. Gu Yue akhirnya turun dari punggung Tang Wulin dan duduk bersila terlebih dahulu, bermeditasi dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tang Wulin duduk di sebelahnya. Uji coba ini sangat sederhana. Keistimewaan kami adalah kekuatan terbesar kami sebagai guru jiwa. Misalnya, Xie, Anda adalah seorang master jiwa tipe agility, jadi Anda hanya perlu menunjukkan batas kecepatan Anda. Anda hanya perlu mewujudkan apa artinya menjadi seorang guru jiwa tipe agility. Tentu saja, Anda bukan yang normal karena Anda memiliki jiwa bela diri kembar, jadi saya pikir Anda harus memamerkan keduanya, kombinasi kecepatan dan jiwa bela diri kembar Anda. Itu harus sama untuk semua orang, jadi tunjukkan saja kepada mereka apa yang Anda kuasai. Petik 2. Su Xiaoyan mengerutkan alisnya. Kapten, lalu apa yang harus saya lakukan? Potensi penuh saya hanya muncul di malam hari. Petik 2. Tang Wulin tersenyum masam. Kamu hanya perlu melakukan pekerjaan dengan menggambarkannya dengan kata-kata. Anda sudah menggunakannya selama percobaan kedua, jadi seharusnya tidak sulit untuk menemukan bukti. Itu harus baik-baik saja selama Anda menjelaskan kemampuan Anda secara menyeluruh. Selama Anda berbicara kebenaran, saya tidak berpikir mereka akan menuntut Anda untuk menunjukkannya. Petik 2. Ekspresi Su Xiaoyan mereda. Saya mendapatkannya. Petik 2. Tang Wulin berkata, baiklah, istirahatlah sebanyak yang Anda bisa, semua orang. Ini adalah kesempatan langka. Dia menutup matanya dalam sekejap dan mulai bermeditasi saat dia selesai berbicara. Kekuatan esensi darahnya terkait erat dengan kekuatan jiwanya. Semakin besar kekuatan jiwanya, semakin kuat esensi darahnya. Tanpa makanan yang terlihat, satu-satunya pilihan adalah memulihkan kekuatan jiwanya. Namun, mereka tidak diberi banyak waktu untuk beristirahat. Bahkan 5 menit kemudian, Shen Yi kembali dengan 3 orang di belakangnya. 2,5 baya, sedangkan yang ketiga adalah seorang wanita tua. Wanita tua itu memegang tongkat di tangannya, kiprahnya goyah saat dia berjalan ke meja panjang dan duduk. Kedua pria parubaya itu memperlakukannya dengan hormat, duduk di setiap sisinya setelah dia duduk. Ini membuat Shen Yi berdiri di samping. Wanita tua itu mengamati 4 peserta ujian yang masih bermeditasi di depannya, yang tidak mengetahui kedatangan ketiganya. Senyum tersungging di sudut mulutnya, dia berkata dengan suara serak, anak-anak ini benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan waktu mereka sebaik mungkin. Baiklah, Yi kecil, beritahu mereka bahwa kita sudah mulai. Petik 2. Ya, Penatua Kai. Shen Yi tidak menunjukkan ketidakpuasan pada bagaimana wanita tua itu memanggilnya, dan sebaliknya, menjawab dengan hormat.
Dia mengambil langkah cepat menuju ke 4 peserta ujian untuk membangunkan mereka. Administrator percobaan ini ada di sini sekarang. Shen Yi bertanya, siapakah di antara kamu yang akan pergi dulu? Petik 2. Tang Wulin mempelajari rekan satu timnya saat dia mempertimbangkan. Karena mereka adalah tim beranggotakan 4 orang, ia harus menentukan metode terbaik untuk seluruh kelompok, terutama karena yang pertama naik kemungkinan akan meninggalkan kesan terdalam. Urutan mereka masuk sangat penting. Yang pertama untuk melanjutkan perlu pergi dengan keras. Xie, kamu duluan. Setelah mengumumkan keputusannya, dia bergeser ke sisi Xie dan membisikkan beberapa kata ke telinganya. Baik, Xie mengangguk lalu berdiri, berjalan ke tengah ruangan. Halo guru, katanya sambil membungkuk dalam-dalam pada 3 penguji. Wanita tua itu terkekeh. Nak, terus dan mulai. Anda hanya memiliki satu kesempatan, jadi tunjukkan kepada saya apa yang Anda kuasai. Petik 2. Ya, Xie menjawab dengan hormat sementara 3 cincin jiwa muncul di bawahnya. 2 kuning dan 1 ungu, 3 cincin jiwa bersinar di udara. Sesaat kemudian, cincin jiwa ketiganya, satu-satunya yang ungu, menyala. Tubuhnya kabur menjadi 3 klon identik berdiri berdampingan. Mereka tidak bisa dibedakan dengan mata telanjang. 3 Xie membungkuk kepada para guru, lalu, dalam sekejap, sosok mereka menjadi transparan ketika mereka berlari ke arah yang berbeda dengan langkah-langkah aneh. Masing-masing memegang Light Dragon Dagger. Udara mendesis ketika masing-masing belati mengiris udara. Garis miring itu tumbuh lebih cepat, kabur, hingga masing-masing dari ketiga sosok itu tampak seperti angin puyuh yang meronta-ronta. Klon melayang di sekitar daerah itu, angin bertiup kencang saat mereka melawan lawan imajiner di mata badai. Kedua guru setengah baya itu tercengang. Menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk menyelimuti arena, mereka dapat mengatakan bahwa klon yang tidak terlihat ini adalah eksistensi nyata. Bab 260 Pengadilan keempat. Keterampilan jiwa yang menghasilkan klon bukanlah sesuatu yang istimewa, dan sebenarnya adalah pemandangan umum di antara para master jiwa tipe agility. 3 klon cukup mengesankan, tetapi masih tidak bisa dianggap banyak oleh Shrek Academy. Namun, 6 klon adalah cerita yang berbeda, terutama karena setengahnya tidak terlihat. 30 detik kemudian, ketiga klon bergabung kembali menjadi satu angka. Keringat menetes dari dahi Xie saat dia membungkuk kepada 3 guru 3 kali. Saya selesai dengan kinerja saya. Petik 2. Wanita tua itu menatapnya dengan penuh minat. Nak, jiwa bela diri kembaranmu mirip satu sama lain, kan? Iya itu betul. Xie tidak terkejut dengan wawasan penatua tentang rahasianya. Bagaimanapun juga, ini adalah Akademi Shrek. Wanita tua itu mengangguk. Tidak buruk, tapi kamu masih kurang kontrol. Anda hanya menggaruk permukaan Ghost Shadow Perplexing Track Tangsek. Jangan mencoba untuk mempercepat kemajuan dan jangan menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Persempit trek hantu bayangan Anda lebih banyak sebelum memberikan semua klon Anda kemampuan yang sama. Selain itu, kekuatan spiritual Anda terlalu lemah saat ini. Tidak mungkin bagi Anda untuk memiliki kontrol penuh atas 3 klon sekaligus. Fokus pada penguatan kekuatan spiritual Anda terlebih dahulu. Jika Anda dapat mencapai wilayah Laut Roh dalam waktu 3 tahun, masa depan Anda tidak akan terbatas. Petik 2. Xie cukup bangga pada dirinya sendiri. Dengan Twin Dragon klonenya, masing-masing memanfaatkan Ghost Shadow membelah trek melawan satu target, dia menganggap dirinya cukup tangguh. Namun, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk membantah kritik wanita tua itu. Dia telah memukul setiap paku tepat di kepala, menunjukkan setiap kelemahannya. Xie dengan senang membungkuk sekali lagi, kepalanya hampir mencelupkan ke bawah lututnya. Kekaguman membuncah dari lubuk hatinya. Terima kasih atas bimbingannya, saya akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan diri. Petik 2, MN. Wanita tua itu mengangguk. Selanjutnya, petik 2. Xie kembali ke yang lain dengan malu, bahu terkulai dan wajahnya pahit. Orang berikutnya yang naik adalah Su Xiaoyan. Mirip dengan Xie, dia telah menerima beberapa instruksi dari Tang Wulin. Apa yang salah denganmu? Apakah Anda depresi? Tanya Tang Wulin Xie lembut. Xie tertawa getir sebagai tanggapan. Betul, awalnya saya pikir saya sangat luar biasa, tetapi saya tidak berpikir saya melakukannya dengan sangat baik dalam percobaan ini. Petik 2. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Tidak apa-apa, sebenarnya, saya pikir justru sebaliknya.
Saya yakin Anda mencetak gol cukup tinggi. Nenek itu jelas merupakan tokoh sentral di antara ketiga guru itu. Jika dia mengira kau kayu busuk yang tidak bisa diukir, apakah dia akan memberimu banyak nasihat? Selain itu, kami siswa. Kami datang ke Shrek untuk belajar. Apa gunanya datang jika kita sudah tahu segalanya? Petik 2. Sie tercengang. Betul, saya tidak mengerikan, nenek itu baru saja memberitahu saya bagaimana membuat kemajuan di masa depan. Tang Wulin menepuk kakinya. Mari kita lihat. Petik 2. Su Xiaoyan berdiri di tengah ruangan dan membungkuk kepada tiga guru. Kamu bisa mulai, kata wanita tua itu. Saya minta maaf yang tulus kepada tiga pemuji, kata Su Xiaoyan. Aku tidak bisa menunjukkan kepadamu keahlianku karena masih siang hari. Jiwa bela diri saya berbeda di malam hari. Dari perspektif tertentu, saya dapat dianggap sebagai monster dari seorang guru jiwa. Itu sebabnya saya datang ke Shrek. Petik 2. Memindahkan penguji dengan kata-kata saja bukanlah tugas yang mudah. Tang Wulin tahu ini, jadi dia telah menginstruksikannya untuk segera menunjukkan keunikannya. Menjadi monster adalah moto Shrek. Menyebut dirinya sendiri akan langsung menarik perhatian para penguji. Oh, lalu apa bedanya kamu di malam hari? Tanya penguji di sebelah kiri wanita tua itu. Su Xiaoyan memanggil tongkat esnya dan meraihnya dengan tangan kanannya. Dua cincin jiwa kuning naik saat dia melakukannya. Pada siang hari, jiwa bela diri saya hanya staf es, yang unggul dalam mengendalikan medan perang dan serangan jarak jauh. Pada malam hari, saya mendapatkan kekuatan cahaya bintang, dan jiwa bela diri saya berubah menjadi staf es Starwill, mengubah keterampilan jiwa saya. Petik 2. Percikan kegembiraan muncul di mata wanita tua itu. Aku tahu staf es Starwill. Itu berasal dari keluarga Su sejak lama, tetapi tidak banyak dari mereka yang memilikinya. Nama keluarga Anda adalah Su. Petik 2. Kata-kata wanita tua itu mengejutkan Su Xiaoyan. Betul, Anda tahu tentang keluarga saya. Petik 2. Wanita tua itu tersenyum dengan tenang. Ada beberapa hal di dunia Master Jiwa yang Shrek tidak ketahui. Anda bisa kembali sekarang. Petik 2. Su Xiaoyan menganga padanya, tapi aku belum selesai menjelaskan. Petik 2. Alis wanita tua itu berkerut. Karena aku tahu tentang asal-usulmu, mengapa aku tidak tahu tentang kontrol absolut dari keterampilan jiwa cahaya bintangmu? Sekarang kembali ke temanmu. Petik 2. Oh, Su Xiaoyan membungkuk lagi sebelum pergi. Tang Wulin sudah berdiri untuk menyambut Su Xiaoyan kembali, mengangguk dengan persetujuan. Kamu bagus sekali. Santai. Petik 2. Kata-kata kepastiannya menyebabkan ketegangan mengalir keluar dari tubuhnya. Tang Wulin berjalan melewatinya menuju pusat ruangan. Wanita tua itu memeriksa Tang Wulin dengan rasa ingin tahu. Kamu tampak cukup percaya diri. Hah, kata-katanya membuatnya lengah, tetapi dia dengan cepat menyadari kesalahannya dan membungkuk. Salam untuk tiga penguji. Petik 2. Wanita tua itu tersenyum aneh. Mereka sepertinya mempercayaimu. Tunjukkan pada saya apa yang dapat Anda lakukan. Perlihatkan pada saya, mengapa mereka begitu percaya padamu. Petik 2. Iya nih. Tang Wulin tidak menjelaskan sendiri. Dia sekarang menyadari bahwa ketiga penguji itu kemungkinan telah mendengar segala yang dia bisikkan ke telinga Sie dan Su Xiaoyan. Mereka benar-benar tangguh, layak menjadi guru Akademi Shrek. Spesialisasi saya adalah kekuatan, katanya. Cahaya keemasan melintas di matanya dan esensi darahnya meletus keluar. Di dunianya sendiri, ia bisa mendengar suara darahnya memompa melalui nadinya seperti sungai besar. Lengan kanannya bengkak dengan kekuatan, sisik emas menutupi itu. Kemudian sebuah cincin jiwa emas muncul. Ah, syok menghapus senyum dari wajah wanita tua itu, matanya terbelalak pada cincin jiwa yang gemilang. Di sampingnya, dua penguji lainnya juga ternganga melihat pemandangan di depan mereka. Semua warna cincin jiwa bisa sudah lama didirikan di dunia Tuan Jiwa. Putih mewakili cincin jiwa 10 tahun, kuning berarti 100 tahun, ungu berarti 1000 tahun, hitam menunjukkan 10.000 tahun, dan merah menandakan 100.000 tahun. Cincin jiwa yang normal bisa menjadi salah satu dari 5 warna itu. Namun, dalam seluruh sejarah benua Douluo, cincin jiwa dengan warna khusus telah muncul. Munculnya cincin jiwa semacam itu menandakan kekuatan yang sangat besar. Dalam sejarah Akademi Shrek, cincin jiwa emas pernah muncul 1 kali. Tang San dari Shrek Seven Monsters asli, pendiri Sekte Tang, telah membunuh 1 juta tahun jiwa buas dan mendapatkan cincin jiwa emas.
Namun cincin jiwa jutaan tahun hanya muncul 2 kali dalam sejarah benua Douluo. Orang kedua yang memiliki cincin jiwa jutaan tahun adalah sosok legendaris yang diambil dari nama plaza, pendiri Spirit Pagoda, Spirit Ice Douluo Huo Yuhao. Namun, cincin jiwa jutaan tahun Huo Yuhao berbeda dari cincin Tangsan. Kulitnya putih dan dengan mudah bisa disamarkan sebagai cincin jiwa 10 tahun. Menurut analisis generasi selanjutnya dari para penguasa jiwa, cincin jiwa jutaan tahun Tangsan telah diperoleh secara langsung dari seekor binatang buas, menghasilkan warna emasnya. Huo Yuhao, di sisi lain, cukup beruntung untuk bergabung dengan Skydream Icewom jutaan tahun yang telah tertidur hingga mencapai tingkat juta tahun. Ini adalah alasan perbedaan warna. Meskipun cincin jiwa Spirit Ice Douluo menjadi sangat kuat, itu tidak setara dengan cincin jiwa emas Tangsan.